Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si guru kampung, belajar dan berbagi. Baik, kita lanjutkan saja penjelasan dan pembelajaran kita yaitu tentang kaidah pencecahan matematika wajib untuk kelas 12. Pada kaidah pencacahan di bagian ketiga ini, yaitu video yang ketiga ini, kita akan membahas tentang pertama yaitu faktorial. Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan. Nah, ini merupakan bentuk n faktorial ya. Jadi jika ada n faktorial berarti ada n dikali n dikurang satu dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 hingga seterusnya hingga akhirnya adalah dikali satu ya. Jadi dapat kita peringkas atau kita sederhanakan bahwa faktorial adalah perkalian mundur dengan bilangan terbesarnya yaitu n. Maka bisa kita sederhanakan bahwa faktorial itu adalah perkalian bilangan bulat secara mundur dengan bilangan terkecilnya yaitu satu dan bilangan terbesarnya adalah n. Contoh 1. 3 faktorial ya berarti 3 dikali 2 dikali 1 6. Contoh yang selanjutnya 6 faktorial yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 720. 7 faktorial berarti perkalian 7 hingga 1 ya, mundur 6 5 4 3 2 1 menghasilkan 5040. Contoh yang kedua, tentukan nilai dari 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Gimana penyelesaiannya? Kenapa dapat 56? Nah, perhatikan. 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 faktorial. Cukup sampai 6 faktorial karena pembaginya 6 faktorial. Ya, ini untuk mempersingkat dan mempercepat pengerjaan. Sehingga 6 faktorial bisa dibagi dengan 6 faktorial menghasilkan 1 dan menyisakanlah 8 dikali 7 yang menghasilkan 56. Untuk n sama dengan 0 ya, untuk n sama dengan 0 itu didefinisikan menghasilkan 1, yaitu berarti 0 faktorial sama dengan 1. Ya. Nah, jika ingin tahu mengapa 0 faktorial itu sama dengan 1, nah, ntar kita bahas di video selanjutnya. Atau teman-teman bisa mengambil jurusan matematika untuk meneliti kenapa, untuk mengetahui kenapa 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, dulu waktu zaman saya kuliah, ini pernah dibahas. Dan seru sekali kawan-kawan. Ya, makanya jika penasaran, ambil jurusan matematika pendidikan. Nah, contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari 11 faktorial dibagi 10 faktorial ditambah 9 faktorial. Penyelesaiannya bagaimana? 11 faktorial itu adalah 11 dikali 10 dikali 9. Cukup sampai di 9 faktorial karena ada
9 faktorial pembaginya. Nah, 10 faktorial ini kita pecahkan dulu menjadi 10 dikali 9 faktorial. Sehingga, nah, kita ubah bentuk ini menjadi 10 ditambah 1 dikali 9 faktorial. Sehingga kita bisa dengan mudah mencoret 9 faktorial ini, ya kan? Ya, menyisakanlah 10 dikali, 11 dikali 10 dibagi dengan 10 ditambah 1. Artinya 11 dikali 10 dibagi 11, ini tinggal kita coret, maka hasilnya 10. Jadi 11 faktorial dibagi dengan 10 faktorial ditambah faktorial menghasilkan 10. Next. Nah, di sini akan diterapkan faktorial tadi ya. Ada kaidah pencacahan dengan metode permutasi. Nah, lihat ya. Metode permutasi sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 4 yang akan kita bahas. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan ini. Permutasi, perhatikan. Nah, ya, memperhatikan urutan. Jadi, pada metode ini AB tidak sama dengan BA ya. Artinya kejadian jika urutannya AB itu berbeda dengan urutannya BA. Oke, ini adalah ciri-ciri kasus yang bisa diselesaikan oleh aturan permutasi atau metode permutasi. Oke, baik. Kita bahas permutasi yang pertama, yaitu permutasi dari unsur-unsur berbeda. Permutasi K unsur dari N unsur untuk unsur yang berbeda dapat dituliskan seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Kebanyakan yang gunakan seperti ini nih, lebih enak nulisnya. Dengan syarat K-nya itu lebih kecil atau sama dengan N ya. Jadi K itu nggak boleh lebih besar sama dengan N. Sorry, lebih besar dari N, nggak boleh ya. K tidak boleh lebih besar dari N. Nah, ini formulanya. Jika permutasi dari unsur yang berbeda, ini formulanya, yaitu N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Yuk kita masuk ke contoh. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 8 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak cara menyusun kepengurusan yang mungkin terjadi dari 8 orang calon yang tersedia tersebut? Kita gunakan aturan permutasi. Kenapa? Karena ini jelas memperhatikan urutan. Jika misalnya ada A yang menjadi ketua, kemudian sekretarisnya B, kemudian bendaharanya C, itu akan berbeda jika ketuanya B, sekretarisnya C, dan bendaharanya A. Nah, kayak gitu. Ini makanya kasus ini harus diselesaikan dengan metode permutasi unsur-unsur yang berbeda. Ketahui dulu N-nya itu sama dengan 8, kemudian K-nya sama dengan 3. Sehingga kalau sudah dapat N sama K-nya, kita tinggal masukin saja ke formula. Berarti N faktorial, berarti 8 faktorial dibagi dengan N dikurang K faktorial. 8 kurang 3, 8 kurang 3, 5. Kemudian kita jabarkan yang 8 faktorial ini. 8 dikali 7 kali 6 dikali 5. Kenapa sampai 5 faktorial saja? Karena pembaginya 5 faktorial, sehingga ini bisa kita coret. Nah, 8 kali 7 kali 6 hasilnya 336. Ya, berarti ada 336 cara menyusun kepengurusan yang mungkin terjadi
ya, dengan memperhatikan urutan. Contoh yang kedua, suatu gedung mempunyai 6 pintu masuk, 4 orang hendak masuk ke gedung tersebut. Berapa cara dapat masuk gedung dengan pintu yang berlainan? Nah, ini kita garis bawahi. Berarti masih kita gunakan atau memperhatikan urutan, ya kan? N-nya sama dengan 6, K-nya sama dengan 4. Tinggal dimasukin saja. Ya, seperti ini. Berarti N faktorial dibagi dengan 6 dikurang 4 faktorial. Nah, dapatlah 6 faktorial dibagi 2 faktorial. 6 faktorial itu kan 6 dikali 4 dikali 3. 6 dikali 5, sorry. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. 2 dengan 2 faktorialnya ini bisa kita coret. Hasilkan 1 ya kan. Berarti 6 kali 5 30. 4 kali 3 12. 30 kali 12 dapatlah 360. Berarti ada 360 cara masuk yang berlainan. Next, kemudian ada permutasi berulang. Banyak permutasi berulang dari R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia adalah, nah, biasanya ada R, ada K. Nah, ini perlu digarisbawahi, R itu sama dengan K ya. Jadi jangan bingung nanti kalau di soal ada R tiba-tiba. Sementara yang kita pelajari di awal tadi adalah K. Nah, jangan bingung. Sama saja. Ya. Dari unsur N yang tersedia adalah seperti ini. Ini kalau permutasi berulang, lambangnya seperti ini. Arti, sorry, notasinya seperti ini. P, B, N, K sama dengan N dipangkatkan dengan K. Berarti N pangkat K itu formula untuk permutasi berulang. Contoh seperti apa? Misalnya kayak gini nih. Tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4. Nah, bila pemakaian angka yang pertama tidak boleh berulang, yang kedua boleh berulang. Nah, kalau tidak boleh berulang, artinya ini memperhatikan urutan yang seperti tadi, ya kan? Nah, penyelesaiannya gimana? Kita cari N-nya dulu, kemudian cari K-nya untuk yang nomor A. Tinggal dimasukkan saja, berarti 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial. Hasilnya 24. Kemarin 24 ya. Ini diuraikan juga. Kalau mau diuraikan, berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya kan? 24. 24 dibagi 1, 24 dong. Nah, yang untuk yang boleh berulang, kalau yang boleh berulang itu kan jadinya pakai formula yang ini. Nah, jadi 4 pangkat 3 hasilnya berapa? 4 pangkat 3 itu 64, yaitu 4 kali 4 kali 4, 64. Permutasi yang selanjutnya yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Contoh seperti ini. Inilah formulanya jika dalam sebuah unsur itu memiliki beberapa unsur yang sama. Jadi n faktorial dibagi dengan n faktorial dikali n faktorial yang satu dikali dengan n faktorial yang sama, ya kan, dan seterusnya. Contoh, ada berapa cara untuk menyusun huruf dari kata-kata yang KODOK nih. Nah, yang kedua matematika. Yang pertama dulu kita selesaikan, n-nya sama dengan 5, dapat dari mana 5 ini? Lihat total hurufnya ada 5. Kemudian ada huruf K yang sama, ini ada dua huruf K yang sama, ya kan? Ada K-nya 2 biji, berarti N1-nya 2, dan ada huruf O yang sama. O itu ada 2 juga, di sini 1, di sini 1, berarti N2-nya sama dengan 2. Sehingga dapatlah kita kerjakan, kita selesaikan dengan permutasi dengan beberapa unsur yang sama, yaitu huruf-huruf yang sama tadi, huruf K dan huruf O. Dan kita dapat 5 faktorial dibagi dengan 2
faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial dikali 2 faktorial langsung, jangan langsung dibilang ini 4 faktorial ya, salah. Hasilnya 30. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nanti kan gitu. Ini coret dengan ini. Nah, sisanya ini 60 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1. Berarti hasilnya 30. Yang kedua, n-nya sama dengan 10. Lihat total hurufnya ada 1, 2, 3, 10 pasti ya. Kemudian n1-nya 2. N1-nya 2 dilihat dari huruf misalnya M. Nah, ini ada 2M. Kemudian N2-nya 3, berarti ada 3A. Ini 3A di sini, karena di sini ada 3A, maka N2-nya 3. Kemudian N3-nya 2 dari huruf T ini huruf T2. Dapat seperti ini, tinggal 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial dikalikan. Maka hasilnya 151.200. Nah, ini permutasi siklis. Permutasi siklis yang terakhir ya. Jadi permutasi siklis itu adalah penyusunan objek-objek yang melalui sebuah lingkaran atau biasa disebut dengan permutasi melingkar. Misalnya diketahui ada 5 elemen yaitu A, B, C, D, E disusun secara berurutan membentuk lingkaran seperti ini. Nah, ini bisa ditentuin, bisa disusun ulang. Misalnya di sini A, di sini B, di sini C, sini D, sini E. Nah, kan bisa atau di sini A, sini B, sini C, sini D, sini E, dan seterusnya. Bisa kita acak-acak gitu kan, bisa kita susun ulang. Nah, cara penyusunan ini secara ringkas dipelajari atau ditentukan oleh permutasi siklis. Nah, lihat permutasi siklis itu formulanya hanya N dikurang 1 faktorial. Contoh, sebuah rapat diselenggarakan di sebuah meja bundar, dihadiri 5 orang. Kemudian tentukan banyak cara mereka dapat duduk secara berlainan. Jika yang pertama, semua bisa berpindah-pindah. Yang kedua, direktur dan sekretaris selalu berdekatan. Penyelesaiannya gimana? Tinggal dimasukkan dalam formula. Totalnya yaitu 5, ya kan? Uh, Direktur, sekretaris, manajer personal, keuangan kan ada 5 dikurangi 1. Jadi menghasilkan 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. Hasilnya 24. Berarti ah, yang pertama yaitu ada 24 cara. Yang kedua, itu dilihat karena syaratnya di sini direktur dan sekretaris selalu berdekatan. Artinya ini satu paket. Satu paket sisanya itu kan 3, berarti A3 ditambah 1 kan 4. Nah, maka N-nya itu 4. Nah, 4 dikurang 1 faktorial berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 6. Jadi ada 6 cara. Oke, demikian untuk video kali ini. Untuk melatih keingatan dan kecakapan. Oke, silahkan dikerjakan, dioret-oret 2 soal latihan mandiri ini. Terima kasih telah berkunjung dan menonton channel video ini, channel Guru Kampung. Dukung terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.